Ini menceritakan kisah tentang mata air keabadian, sebuah sumber air suci yang dikatakan dapat memberikan kehidupan tanpa akhir bagi siapapun yang meminumnya. Banyak orang telah mencarinya, namun hanya segelintir yang pernah mendekati rahasianya. Salah satunya adalah Alarik, seorang petualang yang memulai perjalanan epiknya demi menemukan mata air tersebut, bukan hanya untuk mendapatkan keabadian, tetapi juga untuk mencari makna hidup yang sesungguhnya. Perjalanan Alarik membawanya melewati berbagai rintangan dan ujian berat. Ia harus menembus lembah waktu yang membeku, tempat di mana waktu berhenti dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya tak bisa bergerak maju atau mundur. Ia mendaki Gunung Hitam, di mana nyala api abadi mengajarkan kepadanya bahwa keabadian bukan sekadar hidup tanpa akhir, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Di zaman dahulu kala, jauh sebelum peradaban manusia berkembang seperti sekarang, ada sebuah legenda yang sangat terkenal di kalangan masyarakat dunia. Legenda ini menceritakan tentang asal-usul sebuah mata air yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa, yaitu kekuatan untuk memberikan keabadian kepada siapa saja yang meminumnya. Legenda ini tersebar di berbagai belahan dunia. Meski nama dan tempatnya berbeda, intinya tetap sama. Mata air ini adalah simbol dari pencarian manusia akan kehidupan yang abadi, melawan maut dan usia yang terus bertambah. Konon, mata air tersebut tidak ditemukan begitu saja. Ia merupakan hasil dari sebuah perjalanan panjang, penuh tantangan, pengorbanan, dan penemuan-penemuan yang luar biasa. Banyak yang mencoba menemukannya, namun hanya sedikit yang berhasil menemukan kebenaran di balik keberadaan mata air tersebut. Dalam pencarian ini, manusia harus berhadapan dengan makhluk-makhluk ajaib, menghadapi berbagai ujian hidup, dan melampaui batasan-batasan fisik dan spiritual mereka. Pencarian akan mata air keabadian telah menjadi bahan cerita sepanjang zaman. Berbagai kisah muncul di berbagai budaya, mulai dari mitologi Yunani, cerita rakyat Mesir, hingga kepercayaan-kepercayaan lokal yang ada di setiap pelosok dunia. Walaupun setiap budaya memiliki cara pandangnya masing-masing, satu hal yang tidak berubah adalah keinginan untuk mencari rahasia kehidupan abadi. Namun, apakah mata air ini benar-benar ada? Ataukah ia hanya sebuah simbol dari harapan manusia untuk mengalahkan kematian? Mungkinkah mata air tersebut hanya sebuah mimpi atau fantasi yang beredar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya menjadi legenda yang tak terhapuskan? Dari sini, perjalanan kita untuk menggali asal-usul mata air keabadian pun dimulai. Melalui legenda yang berkembang seiring waktu, kita akan diajak untuk menyelami cerita-cerita kuno yang memperkenalkan tokoh-tokoh legendaris yang memiliki peran penting dalam misteri ini. Dalam bab pertama ini, kita akan menyiapkan dasar untuk memahami mengapa manusia begitu terobsesi dengan keabadian dan bagaimana konsep tersebut akhirnya melahirkan kisah mata air yang terkenal. Satu hal yang patut diingat adalah bahwa setiap budaya yang memiliki cerita tentang mata air keabadian menyebutkan bahwa pencariannya tidak hanya melibatkan perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin. Kekuatan mata air tersebut bukan hanya untuk memperpanjang usia, tetapi juga untuk memahami hakikat kehidupan itu sendiri. Maka dari itu, pencariannya bukanlah perkara mudah. Hanya mereka yang siap menghadapi berbagai ujian, baik fisik maupun moral, yang bisa menemukan mata air yang dimaksud. Di balik cerita tentang mata air keabadian, terdapat banyak pesan tersembunyi yang mengajarkan kita tentang pentingnya kehidupan, pencarian makna, dan menerima kenyataan bahwa setiap kehidupan pasti memiliki akhir. Keabadian, dalam pengertian tertentu, bukan hanya berarti hidup yang tidak berujung, tetapi lebih kepada pencapaian kebijaksanaan dan pemahaman tentang alam semesta. Namun, di tengah perjalanan panjang ini, muncul pertanyaan, apakah kita benar-benar ingin menggapai keabadian? Apakah kita siap menerima segala konsekuensinya? Atau mungkin, kita harus lebih fokus pada kehidupan yang kita jalani saat ini dan memaknai setiap momen dengan lebih bijak? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan terungkap sepanjang perjalanan kita, mengungkapkan lapisan-lapisan kebenaran di balik legenda mata air keabadian yang telah diwariskan turun-temurun. Kini, mari kita melangkah lebih jauh ke dalam kisah yang penuh misteri dan petualangan ini. Pada suatu zaman yang sangat kuno, di sebuah kerajaan yang dikelilingi oleh hutan lebat dan gunung tinggi, hidup seorang pahlawan muda yang sangat terkenal. Nama pahlawan ini adalah Alarik, seorang ksatria yang dikenal karena keberaniannya dalam pertempuran. Namun, meskipun Alarik dikenal sebagai pejuang hebat, ia memiliki satu kegelisahan besar dalam hidupnya. Ia takut akan kematian. Rasa takut ini tidak datang begitu saja.
Ia telah kehilangan banyak orang yang ia cintai sejak kecil, dan kematian selalu menjadi bayangan gelap dalam setiap langkahnya. Alarik mendengar tentang mata air keabadian untuk pertama kalinya ketika ia masih muda. Cerita itu datang dari seorang dukun tua yang memberitahunya bahwa ada sebuah mata air yang terletak di ujung dunia, yang memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan yang abadi kepada siapa saja yang meminumnya. Dukun itu juga mengatakan bahwa banyak orang telah berusaha mencari mata air tersebut, namun hanya sedikit yang berhasil. Bagi Alarik, cerita ini segera menjadi obsesi yang tak terelakkan. Berkali-kali Alarik bertanya-tanya, apakah ia cukup berani untuk memulai perjalanan tersebut? Namun, hatinya yang dipenuhi dengan rasa takut akan kematian mendorongnya untuk mengambil keputusan yang tak bisa diubah. Ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaannya dan memulai pencarian tanpa memikirkan apapun selain tujuan akhir yang ada di hadapannya. Namun, perjalanan ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Menurut legenda yang beredar, mata air keabadian hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki hati yang murni dan tekad yang kuat. Sebelum mencapai mata air, pencari harus menghadapi berbagai tantangan berat yang akan menguji setiap sisi dari dirinya, baik fisik maupun mental. Hanya mereka yang dapat melewati ujian ini yang layak untuk menemukan rahasia keabadian. Alarik memulai perjalanannya dengan harapan dan tekad yang kuat. Ia melewati desa-desa yang sunyi, menyeberangi sungai yang deras, dan mendaki gunung yang sangat tinggi. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin ia menyadari bahwa pencarian ini jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Tidak hanya fisik, tetapi jiwanya juga teruji. Ia mulai merasakan ketegangan di dalam dirinya, sebuah konflik antara keinginan untuk hidup abadi dan kesadaran bahwa setiap kehidupan pasti memiliki batas. Alarik bertemu dengan berbagai makhluk sepanjang perjalanannya, beberapa baik hati dan membantu, sementara yang lain justru menghalangi. Ada seorang penyihir yang memberinya petunjuk, tetapi dengan syarat bahwa ia harus menghadapi rasa takutnya sendiri terlebih dahulu. Penyihir tersebut mengatakan, hanya mereka yang mampu menghadapi kegelapan dalam dirinya yang akan menemukan jalan menuju mata air yang abadi. Tidak lama setelah itu, Alarik bertemu dengan seekor burung elang yang memberinya sebuah petunjuk penting. Burung itu mengatakan bahwa mata air keabadian tidak hanya memberi kehidupan fisik yang tak terbatas, tetapi juga membuka pintu untuk memahami esensi dari kehidupan itu sendiri. Tanpa pemahaman ini, pencarian itu akan sia-sia. Melangkah lebih jauh, Alarik merasa semakin tertekan. Setiap langkahnya terasa lebih berat, dan setiap keputusan yang diambil membawa konsekuensi yang tak terduga. Namun, ia terus maju, didorong oleh tekad untuk mengalahkan kematian yang ia takutkan begitu dalam. Hingga pada akhirnya, ia sampai di sebuah lembah yang sangat luas dan terisolasi, di mana legenda mengatakan bahwa mata air keabadian tersembunyi. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, Alarik akhirnya sampai di sebuah lembah yang luas dan sunyi. Lembah itu terlihat damai, tetapi di balik ketenangannya, ada sebuah aura misterius yang terasa di udara. Alarik tahu bahwa ia semakin dekat dengan tujuan akhirnya, tetapi ia juga merasakan ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Di ujung lembah tersebut, terdapat sebuah gua besar yang konon menjadi tempat bersemayamnya mata air keabadian. Namun, gua itu tidak mudah diakses. Di depan gua, sebuah gerbang batu besar yang tertutup rapat berdiri kokoh, seakan menjadi penghalang terakhir sebelum memasuki tempat yang penuh rahasia. Alarik memandangi gerbang batu itu dengan rasa was-was. Di atas gerbang, terdapat ukiran-ukiran kuno yang tampaknya mengandung makna yang dalam. Ukiran-ukiran itu menggambarkan berbagai makhluk dan simbol yang tidak ia kenali, namun ada satu hal yang sangat menarik perhatiannya, sebuah gambar mata yang besar dengan sinar yang memancar keluar darinya. Dalam legenda yang diceritakan oleh penyihir yang ia temui sebelumnya, disebutkan bahwa siapapun yang ingin mengakses mata air keabadian harus menghadapi penghalang pertama yang berupa ujian dari mata penglihatan. Ujian ini, menurut cerita, akan menguji kemampuan seseorang untuk melihat lebih jauh dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Dengan hati yang penuh tekad, Alarik mencoba mendekati gerbang itu. Begitu ia melangkah lebih dekat, sebuah suara gaib terdengar dari dalam gua, menggema di seluruh lembah. Suara itu bertanya, "Siapa yang datang ke sini, dan apa yang kau cari?" Alarik menegakkan punggungnya dan menjawab dengan suara mantap, "Aku mencari mata air yang dapat memberikan keabadian, agar aku bisa mengalahkan kematian yang telah mengambil orang-orang yang kucintai." Suara itu tertawa pelan,
dan terdengar seperti angin berbisik. "Keabadian," kata suara itu. "Apakah kau benar-benar tahu apa itu? Apakah kau siap untuk menerima konsekuensi dari hidup yang tak berujung?" Alarik terdiam sejenak, meresapi pertanyaan itu. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan apa artinya keabadian secara mendalam. Selama ini, ia hanya dikuasai oleh ketakutannya terhadap kematian. Namun, suara itu tampaknya ingin mengajaknya untuk berpikir lebih jauh. "Keabadian bukan hanya soal hidup tanpa akhir," suara itu melanjutkan, "tapi tentang mengerti apa yang akan terjadi jika hidup terus berlanjut tanpa batas." Meskipun suara itu penuh teka-teki, Alarik merasa bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Ia memutuskan untuk melanjutkan dan menghadapi apapun yang akan datang. Ketika ia mengulurkan tangan untuk menyentuh gerbang batu itu, tiba-tiba gerbang itu bergerak sendiri, terbuka perlahan-lahan, menampakkan kegelapan di dalam gua. Alarik memasuki gua itu, dan semakin ia melangkah, semakin terasa bahwa ruang di dalamnya dipenuhi dengan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa yang tidak biasa, seolah-olah setiap langkah yang diambil Alarik disertai dengan pengawasan yang sangat mendalam. Di dalam gua, ada sebuah dinding batu besar yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan kuno yang menunjukkan perjalanan panjang makhluk-makhluk yang telah mencari mata air keabadian. Lukisan-lukisan itu menggambarkan pengorbanan besar, kehilangan yang tak terelakkan, dan pilihan-pilihan sulit yang harus dihadapi oleh mereka yang mencari keabadian. Beberapa lukisan juga menggambarkan tokoh-tokoh yang akhirnya jatuh dalam pencarian mereka, seakan memperingatkan Alarik tentang risiko yang akan ia hadapi. Di tengah gua, ada sebuah patung besar yang terbuat dari batu hitam. Patung itu menggambarkan sosok seorang pria tua dengan mata yang tajam, terbungkus kain putih yang terlihat seperti abu-abu karena usia. Patung itu menghadap ke depan, dan di tangan kanannya terdapat sebuah pedang besar yang berkilau, sementara di tangan kirinya ada sebuah cawan emas yang tampaknya memancarkan cahaya samar. Alarik mendekati patung itu dan melihat lebih dekat. Pada alas patung terdapat tulisan yang sangat kuno, yang terukir dengan sangat halus. "Siapa yang meminum dari cawan ini, ia akan melihat apa yang tidak ingin dilihat dan mendengar apa yang tidak ingin didengar." Alarik merasa cemas, tetapi rasa penasaran yang mendalam menggerakkannya untuk terus maju. Ia memegang cawan itu dan merasakannya dengan teliti. Tiba-tiba, mata Alarik berkunang-kunang, dan dalam sekejap, ia merasakan seperti dirinya diterobos oleh serangkaian gambar dan suara yang sangat kuat. Ia melihat dirinya sendiri dalam berbagai bentuk dan situasi, dari masa muda hingga masa tua, dari pahlawan yang penuh semangat hingga sosok yang penuh penyesalan. Semua pengalaman hidupnya, kegagalan dan kemenangan, rasa takut dan keberanian, terputar dengan sangat cepat di hadapannya. Rasa takut mulai menguasai dirinya, tetapi pada saat yang sama, ada sebuah pemahaman yang mulai muncul. Keabadian bukanlah tentang melarikan diri dari kematian, melainkan tentang menerima kenyataan bahwa setiap langkah dalam hidup mengandung makna dan tujuan. Setiap momen, meskipun singkat, memiliki nilai yang tak ternilai harganya. Hanya mereka yang mampu melihat dengan mata hati yang murni yang akan memahami kebenaran ini. Ketika pandangan Alarik mulai kembali normal, ia mendapati dirinya kembali berdiri di depan patung itu. Cawan emas di tangan kirinya kini kosong. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa takut pada kematian. Sebaliknya, ia merasa siap untuk menerima setiap aspek dari kehidupan dan kematian, karena kini ia tahu bahwa setiap momen dalam perjalanan ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dipahami hanya dengan akal saja. Gerbang batu itu perlahan menutup dengan sendirinya, dan suara gaib yang semula terdengar menghilang. Alarik menyadari bahwa ia telah lulus dari ujian pertama. Dengan rasa lega dan pemahaman baru, ia melangkah lebih dalam ke dalam gua, menuju tempat yang lebih jauh lagi, di mana mata air keabadian diakini berada. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan lebih banyak ujian akan menantinya. Setelah melewati gerbang batu yang penuh dengan ujian pertama, Alarik melanjutkan perjalanannya lebih dalam ke dalam gua yang gelap. Tidak lama kemudian, ia menemukan sebuah jalan keluar yang membawanya ke sebuah hutan lebat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, dengan dedaunan berwarna ungu kebiruan yang tampak berpendar dalam kegelapan. Suasana di dalam hutan itu terasa asing, hampir seperti dunia lain yang tidak terjangkau oleh manusia biasa. Udara di sekitarnya terasa tebal, seperti menyimpan rahasia yang tak terlihat. Tidak ada suara burung,
Tidak ada angin yang bertiup, hanya kesunyian yang menghantui setiap langkahnya. Alarik merasakan sesuatu yang aneh. Hutan ini bukan sekadar hutan biasa. Setiap kali ia melangkah lebih jauh, ia merasa seolah-olah ada bayangan yang mengikutinya. Setiap pohon yang dilewatinya tampak bergoyang meskipun tidak ada angin, dan setiap kali ia menoleh ke belakang, ia melihat sekilas sosok dirinya sendiri, berdiri di antara pepohonan, menatapnya dengan mata kosong. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan terus berjalan. Tetapi semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin jelas bahwa tempat ini adalah tempat ujian berikutnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari balik pepohonan. Suara itu bukan suara manusia, tetapi terdengar sangat familiar. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok yang membuatnya hampir terjatuh. Ayahnya, yang telah meninggal bertahun-tahun lalu, berdiri di tengah kabut, menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang. "Alarik," kata sosok itu dengan suara lembut, "mengapa kau mencari keabadian?" Alarik terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia tahu bahwa ini tidak mungkin nyata, bahwa ayahnya sudah tiada, tetapi ada sesuatu dalam suara itu yang membuatnya sulit untuk mengabaikannya. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan di belakangnya, muncul lagi sosok lain, ibunya, yang juga telah lama meninggal. "Kau sudah cukup berjuang," katanya dengan suara penuh kelembutan. "Kembalilah. Jangan lanjutkan perjalanan ini. Hidup bukan tentang melawan kematian, melainkan tentang menerima takdir dengan hati yang terbuka." Alarik menggenggam pedangnya erat-erat, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah ilusi. Namun, semakin lama ia menatap mereka, semakin ia merasakan keraguan dalam hatinya. Bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika perjalanan ini hanya akan membawanya ke kehancuran? Tiba-tiba, suara lain muncul dari balik pepohonan. Kali ini, suara itu lebih gelap, lebih mengintimidasi. "Mereka benar, Alarik," kata suara itu. "Kau tidak bisa melarikan diri dari takdirmu. Keabadian bukanlah berkah, melainkan kutukan." Dari balik bayangan, muncul sosok lain, dirinya sendiri, tetapi lebih tua, lebih letih, dengan mata yang dipenuhi kehampaan. "Aku telah mencapai apa yang kau cari," kata sosok itu, "dan aku menyesalinya setiap hari dalam hidupku yang tak berujung." Alarik merasa kepalanya berputar. Apakah ini ujian sebenarnya? Bukan ujian fisik, bukan pertarungan melawan makhluk buas, tetapi pertarungan batin antara keinginannya dan kenyataan yang tak bisa ia hindari. Ia mulai menyadari bahwa hutan ini bukan sekadar tempat biasa. Ia adalah cerminan dari ketakutan dan keraguannya sendiri. Jika ia tidak bisa menghadapi bayangan masa lalunya, maka ia tidak akan pernah bisa mencapai mata air keabadian. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat semua alasan mengapa ia memulai perjalanan ini. Ia bukan mencari keabadian untuk melarikan diri dari kematian, tetapi untuk memahami apa artinya hidup. Ia harus terus maju, bukan karena ia ingin menghindari akhir, tetapi karena ia ingin mengetahui kebenaran. Dengan tekad yang diperbarui, ia membuka matanya dan melihat bayangan-bayangan itu memudar perlahan, seperti kabut yang diterpa angin. Hutan mulai terasa lebih terang, dan jalan di depannya kini terlihat lebih jelas. Tanpa menoleh ke belakang lagi, Alarik melangkah maju. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan terus menguji dirinya, bahwa akan ada lebih banyak ilusi dan godaan yang mencoba menghentikannya. Tetapi kini, ia lebih siap dari sebelumnya. Hutan ilusi telah mengajarkannya sesuatu yang berharga, bahwa keabadian bukan hanya tentang waktu yang tidak berakhir, tetapi tentang keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Dan dengan pemahaman baru ini, ia melanjutkan perjalanannya menuju tantangan berikutnya. Setelah berhasil melewati hutan ilusi yang penuh dengan bayangan masa lalu, Alarik akhirnya keluar dari kegelapan pepohonan dan menemukan dirinya berdiri di tepi sebuah sungai luas yang berkilauan di bawah cahaya samar bulan. Air sungai itu tampak tidak biasa, bukan hanya bening seperti air biasa, melainkan memiliki warna perak yang terus bergerak, seolah-olah mengandung ribuan bintang yang berputar di dalamnya. Aliran sungai itu tenang, tetapi ada sesuatu yang ganjil di dalamnya, sesuatu yang terasa seperti kehidupan yang berdenyut di balik permukaannya. Alarik melangkah lebih dekat ke tepi sungai, mencoba memahami makna dari kehadirannya di tempat ini. Ia ingat dengan jelas bahwa dalam legenda yang ia dengar, dikatakan bahwa siapapun yang ingin mencapai mata air keabadian harus melewati sungai perbatasan. Sungai ini bukan sekadar sungai biasa,
Ia adalah pemisah antara dunia fana dan dunia abadi, antara kehidupan yang terbatas dan keberadaan yang tidak berujung. Namun, untuk menyeberangi sungai ini, tidak cukup hanya memiliki keberanian, ada harga yang harus dibayar. Ketika Alarik hendak mencari cara untuk menyeberang, tiba-tiba, dari dalam sungai, muncul sosok yang tidak ia duga. Seorang perempuan berpakaian jubah panjang, berwarna biru seperti air sungai, berdiri di atas permukaan air tanpa tenggelam. Wajahnya lembut, tetapi matanya menyimpan kesedihan yang mendalam. Ia menatap Alarik dengan penuh perasaan, lalu berbicara dengan suara yang seakan datang dari dalam hatinya sendiri. "Alarik, sang pencari keabadian," katanya, "kau telah mencapai batas yang tidak banyak orang capai. Namun, untuk melangkah lebih jauh, kau harus membayar harga yang sepadan." Alarik mengerutkan kening. "Harga apa yang harus kubayar?" tanyanya dengan suara tegas, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Perempuan itu mengangkat tangannya, dan di dalamnya muncul bayangan samar yang berpendar. Bayangan itu perlahan membentuk sosok seseorang yang sangat dikenalnya. Ia tercekat. Itu adalah gambaran sahabatnya, Eldrin, yang pernah menyelamatkannya di medan perang bertahun-tahun yang lalu. Eldrin telah mengorbankan hidupnya demi melindungi Alarik, dan kematiannya telah menjadi luka yang tidak pernah sembuh di dalam hati Alarik. "Setiap orang yang ingin menyeberangi sungai ini," lanjut perempuan itu, "harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak bisa diganti, sesuatu yang telah menjadi bagian dari jiwanya. Jika kau ingin melanjutkan perjalananmu, kau harus menyerahkan kenanganmu tentangnya." Dada Alarik terasa sesak. Kenangan tentang Eldrin adalah salah satu hal yang membuatnya tetap berjuang, yang memberinya alasan untuk menjadi lebih kuat. Bagaimana mungkin ia bisa menghapus ingatan tentang sahabatnya sendiri? Jika ia melupakan Eldrin, apakah pengorbanan sahabatnya itu masih memiliki arti? Namun, jika ia tidak menyerahkan sesuatu yang berharga, maka ia tidak akan pernah mencapai mata air keabadian. Ia menatap perempuan itu dengan kebimbangan yang luar biasa. Ia bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar ujian, tetapi sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jika ia menghapus kenangan tentang Eldrin, ia mungkin akan terbebas dari kesedihan yang selama ini menghantuinya. Tetapi apakah itu benar-benar yang ia inginkan? Ataukah ia lebih baik menerima kesedihan itu sebagai bagian dari dirinya? Dengan napas berat, Alarik akhirnya menjawab, "Aku tidak bisa melupakan Eldrin. Kenangannya adalah bagian dari diriku, dan aku tidak ingin menukar ingatan itu bahkan dengan keabadian sekalipun." Perempuan itu tersenyum lembut, seolah telah menunggu jawaban itu sejak awal. "Itulah jawaban yang benar," katanya. "Keabadian yang sejati bukan tentang melupakan atau mengorbankan sesuatu yang berharga, tetapi tentang menerima bahwa kehidupan selalu diwarnai oleh kehilangan dan pengorbanan." Saat kata-kata itu diucapkan, air sungai mulai bergolak, dan sebuah jembatan cahaya terbentuk di atasnya. Cahaya itu bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah kebenaran yang lebih tinggi. Alarik melangkah maju, melewati jembatan itu dengan keyakinan yang baru. Ia kini mengerti bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan mata air keabadian, tetapi tentang menemukan makna sejati dari hidup dan kematian. Saat ia mencapai sisi lain sungai, perempuan berjubah biru itu menghilang perlahan, seakan menyatu kembali dengan air yang mengalir. Alarik menoleh ke belakang sekali lagi, melihat sungai yang masih berkilauan di bawah cahaya bulan. Ia telah melewati rintangan yang paling berat sejauh ini, dan setelah berhasil melewati sungai perbatasan, Alarik melanjutkan perjalanannya menuju tempat di mana legenda mengatakan mata air keabadian berada. Udara di sekitarnya mulai berubah, semakin dingin namun tidak membekukan, seakan-akan ia telah melangkah ke dalam dunia yang terpisah dari kenyataan. Cahaya bulan di langit terasa lebih terang dari biasanya, tetapi tidak memberikan kehangatan sedikit pun. Ia kini berdiri di hadapan sebuah jalur panjang yang dikelilingi oleh tebing-tebing batu yang menjulang tinggi, menciptakan lorong alami yang seakan mengarahkannya ke satu titik tertentu. Di ujung lorong batu itu, berdirilah sebuah gerbang raksasa yang terbuat dari perunggu berwarna keemasan, tampak kokoh dan tak tergoyahkan oleh waktu. Ukiran-ukiran kuno menutupi seluruh permukaannya, menggambarkan kisah-kisah yang sulit ia pahami. Beberapa di antaranya memperlihatkan sosok manusia yang berlutut di hadapan cahaya yang bersinar terang, sementara yang lainnya menampilkan gambaran tentang peperangan yang tidak pernah berakhir.
Di bagian tengah gerbang, terdapat simbol berbentuk lingkaran dengan sebuah mata di dalamnya, seolah-olah sedang mengawasi siapapun yang berani mendekat. Ketika Alarik mengulurkan tangannya untuk menyentuh gerbang itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dalam, diikuti oleh getaran di tanah. Ia mundur beberapa langkah, bersiap menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Dari celah-celah gerbang, muncul sesosok makhluk yang tidak bisa digambarkan sebagai manusia biasa. Tingginya lebih dari 2 kali tinggi Alarik. Tubuhnya terbuat dari logam berkilauan yang menyerupai perunggu tua, dengan mata yang bersinar seperti bara api. Di tangannya, ia menggenggam sebuah tombak raksasa yang tampak berat, tetapi diayunkannya dengan ringan seolah tak berbobot. "Apa tujuanmu datang ke sini, manusia?" Suara makhluk itu menggema, dalam dan bergemuruh seperti dentuman logam yang dipukul keras. Alarik menegakkan tubuhnya dan menjawab dengan tegas, "Aku mencari mata air keabadian." Mata makhluk itu berkilat, lalu ia mengayunkan tombaknya ke tanah dengan kekuatan besar, menciptakan getaran yang hampir membuat Alarik kehilangan keseimbangannya. "Banyak yang datang ke tempat ini dengan tujuan yang sama," kata sang penjaga. "Namun, tidak semua layak untuk melewati gerbang ini." Alarik menyadari bahwa ini adalah ujian lain yang harus ia lewati. Tetapi berbeda dengan ujian sebelumnya yang menguji hatinya, ia merasa bahwa kali ini ia harus membuktikan keberaniannya secara langsung. "Jika aku harus membuktikan diriku, katakan apa yang harus kulakukan," katanya tanpa ragu. Penjaga itu tersenyum tipis, atau setidaknya itulah yang tampak dari wajah logamnya yang keras. "Kau harus menghadapiku," katanya. "Tetapi bukan dengan kekuatan semata. Kau harus menunjukkan bahwa kau layak bukan hanya sebagai seorang petarung, tetapi sebagai seseorang yang memahami makna sejati dari keabadian." Tanpa peringatan, penjaga itu melompat maju dengan kecepatan yang tidak terduga untuk tubuh sebesar itu. Alarik hanya memiliki sepersekian detik untuk menghindar sebelum tombak raksasa itu menghantam tanah, menciptakan celah besar di permukaan batu tempatnya berdiri. Ia berguling ke samping, segera mencabut pedangnya, dan bersiap untuk melawan. Tetapi begitu ia menatap penjaga itu, ia menyadari sesuatu. Gerakan makhluk itu, meskipun cepat dan kuat, tidak dilakukan dengan tujuan membunuhnya. Alarik mulai berpikir, jika ini adalah ujian, maka mungkin bukan hanya pertarungan fisik yang dimaksudkan di sini. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia pahami. Maka, alih-alih menyerang balik, ia menurunkan pedangnya dan berdiri tegak. "Aku tidak akan bertarung denganmu," katanya mantap. Mata penjaga itu menyala lebih terang. "Mengapa?" tanyanya. "Apakah kau takut?" Alarik menggeleng. "Aku telah bertarung sepanjang hidupku. Aku telah mengangkat pedangku melawan musuh, melawan kegelapan, bahkan melawan diriku sendiri. Tetapi aku menyadari sesuatu. Keabadian bukanlah tentang menang dalam pertarungan tanpa akhir. Keabadian adalah tentang memahami kapan harus bertarung dan kapan harus berhenti. Jika aku bertarung denganmu hanya untuk membuktikan kekuatanku, maka aku tidak berbeda dengan mereka yang datang ke sini demi kesombongan dan ambisi buta." Penjaga itu terdiam sejenak. Kemudian, perlahan, ia menurunkan tombaknya. Mata yang bersinar itu kini tidak lagi penuh kemarahan, melainkan penuh penghargaan. "Kau telah memahami sesuatu yang tidak banyak orang sadari," katanya. "Keabadian bukan tentang menjadi lebih kuat dari yang lain, tetapi tentang memahami apa yang benar-benar berharga." Ia lalu mengayunkan tangannya, dan gerbang perunggu di belakangnya mulai terbuka, mengungkapkan jalan menuju tempat yang selama ini dicari oleh Alarik. Tanpa mengatakan apapun lagi, penjaga itu berbalik dan melangkah kembali ke dalam bayang-bayang gerbang, menghilang seolah-olah ia hanya sebuah ilusi yang diciptakan oleh tempat ini. Alarik berdiri sejenak, meresapi semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang mencapai mata air keabadian, tetapi tentang menemukan jawaban atas pertanyaan yang lebih besar. Apa makna sebenarnya dari hidup yang abadi? Dengan hati yang lebih mantap dari sebelumnya, Alarik melangkah melewati gerbang perunggu itu, memasuki dunia yang tidak pernah dilihat oleh manusia biasa. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih belum berakhir, dan lebih banyak rahasia akan terungkap di depannya. Tetapi ia juga tahu satu hal, ia tidak lagi mencari keabadian karena ketakutan akan kematian. Ia kini mencari kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Setelah melewati gerbang perunggu, Alarik melangkah masuk ke sebuah tempat yang berbeda dari semua yang pernah ia lihat sebelumnya. Udara di sekelilingnya terasa aneh,
Tidak panas, tidak dingin, tetapi seolah-olah waktu sendiri berhenti bergerak. Ia kini berdiri di atas sebuah jalan setapak yang membentang menuju lembah luas yang dikelilingi oleh pilar-pilar batu raksasa. Namun, yang paling mencolok dari tempat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Waktu di lembah ini tampaknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di sekelilingnya, ia melihat burung-burung yang terbang di udara, tetapi mereka tidak bergerak. Setiap bulu di sayap mereka terhenti di tempatnya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahan mereka dalam satu momen selamanya. Daun-daun yang seharusnya jatuh dari pepohonan tetap menggantung di udara, tidak pernah menyentuh tanah. Di kejauhan, ia bahkan bisa melihat tetesan air dari air terjun yang membeku di tengah udara, menciptakan ilusi kristal yang bersinar di bawah cahaya matahari. Alarik melangkah maju dengan hati-hati, merasa seolah-olah setiap gerakannya bisa mengganggu keseimbangan yang rapuh di tempat ini. Ia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya, jantungnya masih berdetak, tetapi ia tidak bisa merasakan detik-detik berlalu. Seolah-olah ia telah terputus dari aliran waktu itu sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah ujian berikutnya? Apakah tempat ini adalah sesuatu yang harus ia pecahkan? Atau hanya bagian dari perjalanan yang harus ia lalui? Saat ia berjalan lebih jauh ke dalam lembah, ia mulai melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Di antara pilar-pilar batu yang menjulang tinggi, ada sosok-sosok manusia yang membeku dalam berbagai posisi. Beberapa tampak seperti sedang berlari, beberapa sedang mengangkat senjata, dan beberapa lainnya berlutut dalam doa yang tidak akan pernah selesai. Wajah mereka menunjukkan ekspresi terakhir sebelum waktu mereka berhenti, ketakutan, keputusasaan, dan keheranan. Alarik mendekati salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan jubah panjang yang berdiri dengan tangan terulur, seolah-olah mencoba mencapai sesuatu yang tak terlihat. Ia menyentuh bahunya dengan hati-hati, tetapi tubuh pria itu tetap dingin dan tak bergerak. Ia kini mengerti, mereka bukan sekadar patung atau ilusi. Mereka adalah orang-orang yang terperangkap dalam waktu. Orang-orang yang mungkin telah mencoba mencapai mata air keabadian tetapi gagal dalam ujian mereka. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba memahami makna dari apa yang ia lihat. Apakah ini adalah nasib yang akan menimpanya jika ia gagal? Apakah keabadian yang ia cari bukanlah hidup yang tidak berujung, tetapi justru pembekuan dalam satu momen tanpa akhir? Jika begitu, apakah ini benar-benar yang diinginkannya? Tiba-tiba, terdengar suara yang bergema di seluruh lembah. Suara yang tidak berasal dari satu arah tertentu, tetapi seolah-olah berasal dari waktu itu sendiri. "Mengapa kau datang ke tempat ini?" Suara itu bertanya, dalam dan penuh gema. Alarik menoleh ke segala arah, tetapi tidak bisa menemukan sumbernya. "Aku mencari mata air keabadian," jawabnya dengan suara mantap. Suara itu tertawa, tetapi tawa itu bukan tawa kebahagiaan, melainkan tawa yang dipenuhi kebijaksanaan yang lama. "Keabadian?" Suara itu mengulang kata-kata Alarik dengan nada mengejek. "Apakah kau mengerti apa yang kau cari?" Sebelum Alarik bisa menjawab, lembah itu mulai berubah. Waktu yang sebelumnya membeku kini mulai bergerak kembali, tetapi bukan dengan cara yang ia harapkan. Sosok-sosok yang sebelumnya diam kini mulai bergerak dalam pola aneh, tetapi bukan dengan cara manusia biasa. Mereka bergerak dalam lingkaran yang tidak berujung, mengulangi gerakan yang sama lagi dan lagi, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali yang tak terlihat. Wajah mereka tetap kosong, mata mereka menatap tanpa jiwa. Alarik merasa bulu kuduknya berdiri. Jika ini adalah keabadian yang ia cari, maka itu bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang mengerikan. Keabadian bukan tentang hidup selamanya. Suara itu berbicara lagi. Keabadian adalah kehilangan kemampuan untuk berubah, kehilangan kemampuan untuk merasakan waktu yang berlalu. Keabadian adalah menjadi bayangan dirimu sendiri, terperangkap dalam satu momen yang tak akan pernah berakhir. Alarik mulai mengerti bahwa ujian ini bukanlah pertarungan fisik, bukan tentang melawan musuh atau mengatasi rintangan. Ini adalah ujian pemahaman, ujian untuk melihat apakah ia benar-benar memahami apa yang ia inginkan. Jika ia memilih untuk tetap melangkah maju tanpa memahami konsekuensi dari keabadian, maka ia bisa menjadi seperti orang-orang di sekelilingnya, terperangkap dalam waktu tanpa akhir. Ia menggenggam pedangnya lebih erat. "Aku tidak mencari keabadian untuk melarikan diri dari kematian," katanya. "Aku mencari keabadian untuk memahami kehidupan." Saat kata-kata itu diucapkan, lembah itu mulai berubah.
Sosok-sosok yang terperangkap mulai menghilang, pilar-pilar batu runtuh, dan air yang membeku mulai mengalir kembali. Alarik menatap ke depan dan melihat bahwa di ujung lembah, sebuah jalan telah terbuka. Ia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa ia baru saja melewati salah satu ujian terbesar dalam perjalanannya. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan lembah waktu yang membeku, menuju tempat berikutnya yang akan membawanya lebih dekat ke mata air keabadian. Setelah melewati lembah waktu yang membeku, Alarik kini berdiri di hadapan sebuah gunung raksasa yang menjulang tinggi ke langit kelam. Gunung ini berbeda dari gunung-gunung lain yang pernah ia lihat sebelumnya. Batu-batunya berwarna hitam pekat, seakan-akan gunung ini bukan terbuat dari batu biasa, melainkan dari abu yang mengeras oleh waktu. Puncaknya tak terlihat karena tertutup kabut tebal yang berputar-putar di sekelilingnya, menciptakan ilusi bahwa gunung ini tidak memiliki ujung. Udara di sekitarnya terasa panas, tetapi bukan panas biasa yang datang dari matahari. Ada sesuatu di dalam gunung ini, sesuatu yang membakar tanpa henti, sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Setiap langkah yang Alarik ambil di atas tanah berbatu ini terasa berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menariknya ke bawah, menahannya agar tidak melangkah lebih jauh. Namun, ia tahu bahwa di puncak gunung inilah, ia akan menemukan petunjuk berikutnya menuju mata air keabadian. Dengan tekad yang bulat, ia mulai mendaki. Setiap pijakan di tanah berbatu terasa seperti ujian tersendiri. Batu-batu di bawah kakinya begitu panas, hingga hampir membakar telapak sepatunya. Tetapi ia tidak berhenti. Keringat mengalir di dahinya, bukan hanya karena panas, tetapi juga karena beban perjalanan yang telah ia lalui sejauh ini. Namun, ia tahu bahwa ia tidak boleh berhenti sekarang. Ia sudah terlalu dekat dengan jawaban yang ia cari. Setelah beberapa jam mendaki, Alarik akhirnya mencapai sebuah dataran tinggi di tengah gunung. Di sana, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah api besar yang membara tanpa bahan bakar. Nyala api itu tidak seperti api biasa yang berwarna merah atau oranye, melainkan berwarna biru terang dengan kilatan emas yang sesekali muncul di tengah kobaran. Api itu berdiri di tengah-tengah altar batu yang dipenuhi dengan ukiran kuno yang tidak ia pahami. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, suara gemuruh menggema dari dalam gunung. Dari balik kabut dan asap, muncul sesosok makhluk yang tampak seperti terbuat dari api itu sendiri. Makhluk itu tinggi, dengan mata yang bersinar seperti bara, dan tubuhnya diselimuti oleh nyala api yang terus berkobar tanpa henti. Ketika ia berbicara, suaranya terdengar seperti angin yang berdesir melewati bara yang menyala. "Siapa yang berani datang ke Gunung Hitam?" Suara makhluk itu menggema, penuh kekuatan yang menekan dada Alarik. "Aku adalah Alarik, pencari mata air keabadian," jawabnya dengan suara mantap, meskipun ia merasakan panas yang semakin menyelimuti tubuhnya. Makhluk api itu tertawa, tetapi tawa itu bukan tawa ejekan, melainkan tawa yang penuh kebijaksanaan. "Banyak yang datang ke tempat ini, mencari keabadian seperti kau," katanya. "Tetapi tidak semua memahami harga yang harus dibayar untuk itu." Alarik mengerutkan kening. "Jika ada harga yang harus dibayar, maka katakan padaku apa itu," katanya. "Aku telah melalui banyak ujian untuk mencapai titik ini, dan aku tidak akan mundur sekarang." Makhluk api itu menatapnya dengan mata bercahaya, lalu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, api biru yang membara di tengah altar mulai bergerak, membentuk bayangan-bayangan di udara. Alarik melihat sosok dirinya sendiri dalam api itu, tetapi yang mengejutkannya, ia melihat dua versi dirinya. Satu yang tampak seperti dirinya saat ini, dan satu lagi yang lebih tua, dengan rambut yang memutih dan wajah yang penuh kebijaksanaan. "Keabadian bukanlah tentang hidup selamanya tanpa perubahan," kata makhluk itu. "Keabadian adalah tentang kehilangan kesempatan untuk berkembang, kehilangan kemampuan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Jika kau memilih keabadian, maka kau harus menyerahkan kemungkinan menjadi orang yang berbeda. Kau akan tetap seperti ini selamanya." Alarik menatap api itu dalam-dalam. Ia memahami makna dari kata-kata makhluk api itu. Jika ia memilih keabadian, maka ia tidak akan pernah mengalami penuaan. Tetapi ia juga tidak akan pernah belajar dari kesalahan, tidak akan pernah tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik. Ia akan terperangkap dalam dirinya yang sekarang, selamanya. Ia terdiam sejenak, merenungkan makna dari kata-kata itu. Kemudian, dengan suara yang mantap, ia berkata, "Aku tidak menginginkan keabadian yang membelenggu. Aku ingin keabadian yang memberikan pemahaman,
bukan yang menghapus perubahan. Makhluk api itu tersenyum. Maka kau telah menemukan jawaban yang benar, katanya. Api biru di altar tiba-tiba menyusut, lalu berubah menjadi nyala kecil yang berkilauan. Ambillah api ini, kata sang penjaga api. Ia akan membimbingmu ke tempat terakhir dalam perjalananmu. Alarik mengulurkan tangannya dan merasakan panas yang aneh ketika ia menyentuh api itu. Namun, alih-alih terbakar, ia merasakan energi yang mengalir ke dalam tubuhnya. Sebuah pemahaman baru tentang makna keabadian yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Dengan api abadi di tangannya, Alarik melangkah turun dari gunung, menuju tujuan terakhirnya, tempat di mana mata air keabadian berada, dan di mana ia akan menemukan jawaban terakhir yang ia cari. Setelah menuruni Gunung Hitam, Alarik berjalan dengan hati-hati melewati padang tandus yang terbentang luas di hadapannya. Tanah di sini berwarna keemasan, bukan karena pasir atau debu, melainkan karena butiran kristal kecil yang memantulkan cahaya seperti berlian. Udara di sekitar terasa berbeda, tidak terlalu panas atau dingin, tetapi seolah-olah dipenuhi oleh energi yang tak terlihat. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang telah ia cari sejak awal. Gerbang emas, pintu terakhir menuju mata air keabadian. Gerbang itu begitu besar hingga bayangannya membentang jauh ke belakang, menutupi daratan di belakangnya dengan warna emas yang berkilauan. Pilar-pilarnya menjulang tinggi, dihiasi ukiran kuno yang memancarkan cahaya lembut, seolah-olah gerbang itu hidup dan bernafas. Namun, di hadapan gerbang itu berdiri seorang sosok berjubah hitam yang tampak menunggunya. Alarik mempercepat langkahnya, menyadari bahwa ujian terakhirnya mungkin telah tiba. Saat ia semakin dekat, sosok berjubah hitam itu membuka matanya. Sepasang mata perak yang bercahaya tajam menatapnya tanpa berkedip, seakan menembus langsung ke dalam jiwanya. Kau telah menempuh perjalanan panjang untuk mencapai tempat ini. Suara sosok itu dalam dan menggema, penuh kewibawaan yang membuat Alarik merasakan getaran di dadanya. Tetapi sebelum kau melewati gerbang ini, kau harus menjawab satu pertanyaan terakhir. Alarik mengangguk, mengatur napasnya yang sedikit tersengal karena perjalanan panjang. Apa pertanyaannya? Ia bertanya dengan tenang, meskipun di dalam hatinya ia merasa cemas. Penjaga itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, di hadapan mereka, muncul bayangan-bayangan yang bergerak seperti cermin yang memantulkan masa lalu dan masa depan. Di salah satu bayangan, Alarik melihat dirinya hidup sebagai raja, memerintah dengan keadilan tetapi juga kesepian yang dalam. Di bayangan lain, ia melihat dirinya tetap sebagai pengelana, menempuh perjalanan tanpa akhir, menemukan dunia tetapi kehilangan akar untuk kembali. Dan di bayangan terakhir, ia melihat dirinya memilih untuk tetap menjadi manusia fana, hidup, mencintai, dan akhirnya mati seperti manusia biasa. Penjaga itu menatapnya dalam-dalam. Keabadian bukanlah hadiah, tetapi pilihan, katanya. Apakah kau siap untuk memilih jalan yang akan kau tempuh? Alarik menelan ludah, merenungkan setiap bayangan yang ia lihat. Menjadi abadi berarti kehilangan bagian dari dirinya yang paling manusiawi, perasaan takut, harapan, dan perubahan. Namun, menjadi fana berarti menerima takdir kematian yang pasti. Ia harus memilih, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk apa yang ia yakini dalam perjalanan ini. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan mantap, "Aku memilih untuk tidak menjadi abadi dalam tubuh, tetapi dalam jiwa dan cerita yang kutinggalkan." Senyum tipis muncul di wajah penjaga itu. "Maka kau telah memahami makna sebenarnya dari keabadian," katanya. Dengan gerakan perlahan, ia mengangkat tangannya, dan gerbang emas mulai terbuka, memancarkan cahaya yang begitu terang hingga seluruh dunia seolah tenggelam dalam sinarnya. Alarik melangkah maju, melewati gerbang menuju mata air keabadian, tempat di mana ia akan menemukan jawaban terakhirnya. Alarik melangkah melewati gerbang emas, dan seketika, dunia di sekelilingnya berubah. Cahaya yang begitu menyilaukan perlahan memudar, memperlihatkan sebuah tempat yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata biasa. Ia kini berdiri di sebuah lembah hijau yang begitu subur, di mana pepohonan raksasa tumbuh menjulang, dahan-dahannya dipenuhi daun berkilauan seperti kristal. Udara di sini terasa segar, sejuk tetapi juga hangat pada saat yang bersamaan, seolah-olah tempat ini tidak tunduk pada perubahan musim atau waktu. Di tengah lembah itu, Alarik melihat sesuatu yang selama ini ia cari, mata air keabadian. Airnya begitu jernih,
berkilauan seperti permata yang tak terhitung jumlahnya, mengalir dengan tenang dalam sebuah kolam yang memancarkan cahaya lembut keemasan. Setiap tetesan air yang jatuh ke permukaannya menciptakan gelombang kecil yang berpendar seperti bintang. Di sekitar mata air itu, bunga-bunga dengan warna yang belum pernah ia lihat sebelumnya bermekaran, mengeluarkan aroma yang begitu lembut dan menenangkan, seolah-olah dunia ini adalah tempat yang terpisah dari realitas yang ia kenal. Alarik melangkah mendekat. Setiap pijakannya terasa ringan seolah-olah bumi di bawahnya menyambutnya dengan lembut. Ia menatap air itu dalam-dalam, melihat pantulan dirinya sendiri, seorang pria yang telah melewati ujian demi ujian, seorang pengelana yang telah mencari jawaban lebih dari sekadar keabadian, tetapi juga tentang makna dari hidup itu sendiri. Ia kini berdiri di hadapan air yang dapat memberinya kehidupan tanpa akhir. Namun, saat tangannya terulur, suara lembut tetapi penuh kewibawaan menggema di udara. Berhenti. Alarik tersentak dan menoleh. Dari dalam cahaya yang menyelimuti mata air, muncul sosok perempuan dengan wajah yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata manusia. Matanya memancarkan ketenangan yang tak berujung, rambutnya mengalir seperti sungai cahaya, dan pakaiannya tampak terbuat dari kabut emas yang bergerak mengikuti hembusan angin yang tak terlihat. Ia adalah penjaga terakhir, entitas yang telah ada sejak awal waktu, yang bertugas menjaga rahasia mata air keabadian. Engkau telah sampai di akhir perjalananmu, kata sang penjaga. Tetapi sebelum kau meminum air ini, kau harus memahami konsekuensinya. Alarik menatapnya dengan penuh perhatian. Aku telah melewati berbagai ujian. Aku telah memahami makna dari keabadian dan waktu. Jika aku meminum air ini, apakah aku akan kehilangan kemanusiaanku? Tanyanya. Sang penjaga tersenyum tipis. Keabadian bukan hanya tentang hidup tanpa akhir, katanya. Keabadian adalah kehilangan perubahan, kehilangan rasa takut, kehilangan pertumbuhan. Jika kau memilih untuk hidup selamanya, maka waktu tidak akan lagi memiliki makna bagimu. Kau tidak akan pernah merasa cemas, tetapi juga tidak akan pernah merasa berharap. Kau akan menyaksikan dunia berubah, tetapi dirimu sendiri akan tetap sama, tanpa mampu berkembang atau memahami hal-hal baru. Kata-kata itu menggema di dalam hati Alarik. Ia memikirkan semua yang telah ia lalui, lembah waktu yang membeku yang memperlihatkan orang-orang yang terperangkap dalam satu momen tanpa akhir, gunung hitam yang mengajarkannya bahwa keabadian bukanlah sesuatu yang bisa diambil tanpa konsekuensi, dan gerbang emas yang menanyakan kepadanya tentang jalan mana yang ingin ia pilih. Semua perjalanan ini membawanya pada satu pertanyaan terakhir. Apakah ia benar-benar menginginkan keabadian? Ia menatap air itu sekali lagi, melihat pantulan wajahnya di permukaan yang berkilauan. Kemudian, ia menghela napas panjang dan tersenyum. Ia akhirnya memahami bahwa keabadian yang sejati bukanlah hidup tanpa akhir, tetapi hidup yang memiliki makna. Ia telah melihat dunia, belajar dari perjalanannya, dan menyadari bahwa nilai sejati dari kehidupan adalah ketidaktahuannya akan kapan ia akan berakhir. Aku memilih untuk tidak meminumnya, katanya dengan mantap. Aku tidak membutuhkan keabadian dalam tubuh. Aku hanya ingin keabadian dalam ingatan orang-orang, dalam cerita yang akan diceritakan tentangku, dalam jejak yang kutinggalkan di dunia ini. Sang penjaga tersenyum lebih lebar, dan cahaya di sekelilingnya berpendar lembut. Maka kau telah memahami kebenaran sejati, katanya. Keabadian bukan tentang hidup selamanya. Keabadian adalah tentang bagaimana hidup kita dikenang, bagaimana kita memberikan arti bagi dunia. Saat kata-kata itu diucapkan, mata air itu mulai berpendar semakin terang, dan dunia di sekitarnya mulai memudar perlahan. Alarik merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah ia telah dibebaskan dari beban yang selama ini ia bawa. Ketika ia membuka matanya, ia sudah tidak lagi berada di lembah itu. Ia kini berdiri di tepian hutan, tempat perjalanannya dulu dimulai. Matahari bersinar di langit, angin bertiup lembut, dan di kejauhan, dunia masih bergerak seperti biasa. Ia menyentuh dadanya, merasakan detak jantungnya yang masih sama. Ia mungkin tidak mendapatkan keabadian dalam bentuk yang ia pikirkan sebelumnya, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, pemahaman akan kehidupan itu sendiri. Dengan langkah mantap, ia berjalan pergi, siap untuk melanjutkan perjalanan barunya, bukan sebagai seorang pencari keabadian, tetapi sebagai seseorang yang telah menemukan makna kehidupan yang sesungguhnya.